Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah Rianti Marwati binti Rosandi yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tadi siang, yang ternyata korban kecelakaan yang saat itu menimpa terhadap Rianti menabrak sebuah batang pohon besar, sehingga Rianti pun pada saat itu sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Namun ketika dalam perjalanan ternyata Rianti di sini menghembuskan napas terakhirnya. Apakah di sini Rianti akan menjadi salah satu syuting terakhirnya di dalam sinetron ini? Dan tentu kita semua di sini pastinya akan turut berduka cita atas kepergian dari Rianti yang benar-benar meninggalkan kita semua. Dan mungkin saat ini perlu kita ketahui kalau Rianti pada saat itu benar-benar merasa galau karena keterlibatan dirinya yang selalu berseteru bersama dengan Gisel alias pelakor di dalam rumah tangganya, hingga konflik kecelakaan tragis ini pun menimpa terhadap Rianti. Dan perlu kita pahami juga ya guys, kali ini pemakaman Rianti akan segera dimakamkan di TPU Pasar Kedondong. Dan saat ini juga mungkin Mutiara seluruh keluarganya benar-benar sangat begitu bersedih mengantarkan jenazah Rianti ke tempat pemakaman terakhirnya, yaitu di sebuah liang lahat. Dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisinya. Dan beredar dalam sebuah video tersebut bahwasanya Rianti yang diperani oleh Tsania Marwa ternyata ia sempat keluar dari sinetron ini dan akan memerankan sinetron terbarunya di dalam sinetron SCTV. Dan bagaimanakah keseruan-keseruan lainnya tentang kehilangan Rianti yang saat ini benar-benar berpisah bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys, bagi kalian nih yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu, di dalam episode kali ini menceritakan bagaimana kisah momen rumah tangga Rianti dan juga Pak Aditya yang selalu menjadi topik pembahasan kita, topik terhangat dan topik teraktual. Mungkin bisa dikatakan kalau Rianti pada saat itu merasa kecewa berat. Bahkan kecewanya ini memang benar-benar didasari rasa yang penuh dengan kegalauan dirinya. Karena mungkin bisa dilibatkan Rianti ini mempunyai hukuman karma, karena mungkin masa lalunya yang cukup lebih manis, ia pada saat itu sempat merebut Aditya Detarengon Widuri. Justru kali ini menimbal balik terhadap dirinya, ia harus bisa merasakan hal yang serupa. Saat itu Gisel disuruh oleh Aditya untuk segera berkumpul bersama dengan teman-teman arisannya. Ketika Rianti pada saat itu sempat ingin menraktir kawan-kawannya, karena Rianti pun sudah dari awal bertemu dengan teman-teman arisannya, silahkan pesan semuanya biar Rianti yang bayar. Namun ternyata ada sebuah hal yang cukup lebih mengejutkan ketika kedatangan Gisel cukup lebih berkolaborasi dengan teman-teman dan rekan-rekan setim dari Rianti saat itu. Dan kita tahu sendiri guys, saat ini Gisel yang akan membayarkan semua makanan dan minuman oleh kawan-kawannya tersebut, dan hal ini pun menimbulkan konflik baru lagi. Saat itu Rianti meminta kepada Gisel untuk bisa pulang bersama dengan dirinya. Rianti pun di sini sempat menegaskan kepada Gisel untuk jangan terlalu dekat bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang mungkin bisa dikatakan Gisel ini so asik dan so akrab bersama dengan kawan-kawannya. Yang hal ini pun menjadi konflik masalah di antara Rianti dan juga Gisel. Perlu kita pahami perdebatan antara Gisel dan juga Rianti pada saat itu berada di mobil. Tentunya Gisel di sini sempat memanas-manasi dan mengompor-ngompori Rianti. Ia pun sempat menghubungi Pak Aditya.
dan memberikan informasi tentang keberadaan mereka masing-masing. Dan ternyata ucapan yang cukup lebih membuat Rianti ini semakin terbakar api cemburu adalah dengan kata-kata I love you guys. I love you tersebut memang dilontarkan kepada Aditya, justru Aditya sendiri malah membalasnya. Hal ini pun membuat Rianti semakin panas. Di sisi lain, kita tahu saat ini Kenjo dan juga Mutiara ingin pergi ke salah satu tempat setelah mereka bertemu bersama dengan Sandra. Dan saat itu Kenjo pun ingin mempertanyakan soal siapakah orang yang sudah menyuruh si Bejo. Dan ternyata kita tahu sendiri, ratu drama ini benar-benar sangat begitu bisa memanipulatif semuanya, sehingga Kenjo yang saat itu akan memancing Sandra, ternyata ia dengan sangat pintar menjawab semua pertanyaan tersebut tanpa ada jebakan tersisa. Hingga pada akhirnya kini Kenjo tidak akan melanjutkan pertunangan tersebut bersama dengan Sandra. Justru Kenjo pun lebih bersikukuh untuk supaya bisa mempertahankan perasaan dirinya terhadap Mutiara. Namun dalam perjalanan, Mutiara dan juga Kenjo saat itu bertemu dengan seorang anak kecil yang berpakaian badut Doraemon, dan ada juga yang berpakaian badut lainnya. Di sini Kenjo yang ingin memberikan uang banyak karena anak kecil tersebut memang sangat begitu kasihan ya guys. Ia hanya ingin membutuhkan uang untuk makan. Dan tak cuma itu saja, Mutiara pada saat itu sempat membantu si adik kecil tersebut untuk memberi bantuan dengan cara mengikuti memakai kostum badut tersebut. Dan akhirnya uang pun tersebut terkumpul, dan ternyata adik tersebut pun mengatakan kalau pada saat itu uangnya udah cukup untuk makan dan juga berobat. Akhirnya Mutiara pun benar-benar terkejut karena kisah ini menginspirasikan dirinya di masa lalu. Ia pada saat itu sempat berjuang demi bisa menghidupi Ibu Widuri, yang ternyata pada akhirnya Ibu Widuri meninggal juga. Dan ini tentunya membuat Mutiara pun sangat begitu bengong. Dan akhirnya di sini Mutiara pun sempat berpapasan bersama dengan mobil Rianti yang saat itu ugal-ugalan karena mungkin rasa galaunya yang cukup lebih dalam, hingga pada saat itu Rianti pun hampir saja menabrak Mutiara. Dan untungnya Rianti di sini tidak mau kalau sampai Mutiara menjadi korban. Ia pun sempat membanting setir, dan pada akhirnya Rianti pun menabrak sebuah pohon besar. Dan mungkin bisa dikatakan jalan tersebut biasa sering rawan kecelakaan, dan ada humor kalau ternyata di kediaman tersebut ataupun tempat kejadian perkara adalah tempat angker. Dan pada akhirnya Rianti di sini dikerumunin warga, dan ia pun sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Dan ketika menaiki sebuah mobil ambulan bersama dengan Mutiara, ternyata di sini Rianti pun menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah, Rianti Marwati binti Rosandi. Oke guys, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.